Yang berkita sholat Fardhu Idul Fitri pada hari ini adalah Bapak Al-Ustaz Muhammad Rafi, Sarjana Hukum Islam. Untuk mempergunakan waktu sebagai mungkin kepada Bapak Al-Ustaz, disilakan yang hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. أيها الحاضرون، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi yang mulia ini, di hari yang sangat istimewa ini, kita berkumpul di tempat yang baik ini, di tempat yang mulia ini. Tentu tujuannya adalah di dalam dua keadaan kaum muslimin dan muslimat. Keadaan yang pertama adalah kita bergembira dengan datangnya hari raya Idul Fitri, dan mestinya memang seorang hamba bergembira. Kenapa dia bergembira? Karena telah berlalu hari-hari Ramadan dan dia telah berpuasa di siang hari dan dia telah mengerjakan salat tarawih dan witir di malam harinya. Maka dia bergembira karena dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dia akan menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga bersedih kaum muslimin yang sama dimuliakan Allah dan kaum muslimat. Kenapa dia bersedih? Karena kita ditinggalkan oleh bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya kita semua tahu dia adalah bulan yang berberkah, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan di dalamnya dilipat gandakan amal-amal yang kita kerjakan. Kaum muslimin dan muslimat yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sungguh telah berlalu Ramadan kaum muslimin dan muslimat, sementara kita tidak tahu apakah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Kita tidak tahu apakah salat malam kita berdiri, salat tarawih yang kita kerjakan, witir yang kita laksanakan, apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Dan kita juga tidak tahu kaum muslimin dan muslimat yang sama dimuliakan Allah, apakah puasa yang kita kerjakan di setiap harinya, di setiap pagi, di setiap siang dan setiap sorenya itu mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hanya sekedar lapar, jangan sampai kita hanya sekedar haus saja kaum muslimin yang sama dimuliakan Allah. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash." Betapa banyak orang yang berpuasa di siang harinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya sekedar lapar dan dahaga saja. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Idul Fitri yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang muslim dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah yang dilakukan di dalam bulan suci Ramadan. Allahu Akbar.
akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian salam dan selawat senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan di dalam kehidupan kita yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi memang untuk dijadikan sebagai teladan. Kaum muslimin dan muslimat yang sama dimuliakan Allah, kita hadir di tempat yang mulia ini, kita bisa mengisi hari-hari Ramadan, malam-malam Ramadan dengan ketaatan dan amal soleh kepada Allah. Kita harus tahu bahwasanya itu adalah jasa dari Nabi SAW, itu adalah pengorbanan dari Nabi SAW, itu adalah jasa-jasa beliau, sehingga kita bisa bertakbir, kita bisa bertasbih, kita bisa berpuasa, kita bisa sholat malam dan seterusnya dari amalan-amalan ketaatan. Ketahuilah itu adalah jasa dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Wahai Muhammad, sungguh telah ada pada diri engkau akhlak yang sangat agung yang mestinya dijadikan sebagai pelajaran panutan bagi kita semua sebagai pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai orang yang kemudian menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, seharusnya kita semua mengerti bagaimana perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu di dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam hidupnya penuh dengan kesusahan, Nabi sallallahu alaihi wasallam hidupnya penuh dengan cobaan, Nabi sallallahu alaihi wasallam hidupnya penuh dengan derita kaum muslimin dan muslimat. Untuk apa dia lakukan itu semuanya? Adalah untuk sampainya Islam ini kepada kita semua, agar kita semua bisa beribadah kepada Allah, agar kita semua bisa bertasbih, bertakbir, memuji Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu di dalam sejarah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun kaum muslimin dan muslimat, beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Maka setelah itu mulailah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk berdakwah. Mulailah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk menyampaikan Islam ini, untuk menyampaikan Islam kepada seluruh penduduk bumi. Kaum muslimin dan muslimat yang sama dimuliakan Allah, apakah semua orang-orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya setuju dengan Nabi? Tidak. Tidak semuanya orang setuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak semuanya ridha, tidak semuanya terima apa yang didakwakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang yang membangkang, ada orang-orang yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang sama dimuliakan Allah, kita tahu setelah meninggalnya pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib dan istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif, sebuah tempat di bagian utara dari kota Mekah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat ke sana untuk menyampaikan Islam, apakah orang-orang Taif menerima Islam? Tidak. Bahkan mereka melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan batu, ada yang melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kotoran, ada yang menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdarah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Taif. Untuk siapa dia lakukan itu? Kaum muslimin dan muslimat. Untuk kita sebagai umatnya, untuk kita sebagai pengikutnya, agar kita semua selamat di dalam kehidupan kita, selamat di dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kita menjadi orang yang berakhlak sebagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi orang yang bisa beribadah kepada Allah sebagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang sama dimuliakan Allah, hari ini kita datang di tempat ini, kita bersama-sama. Ada yang datang dengan ayahnya, ada yang datang dengan ibunya, ada yang datang dengan keluarganya. Hanya saja kaum muslimin dan muslimat yang sama dimuliakan Allah, ketahuilah ketika kita datang di tempat yang mulia ini bersama dengan ayah kita, bersama dengan ibu kita, ternyata ada orang-orang yang datang merayakan hari raya Idul Fitri, namun dia tidak bersama dengan ayahnya, namun dia tidak bersama dengan ibunya. Bahkan ketika mereka bersama dengan ayahnya ataukah ibunya di siang hari, belum tentu dia bersama dengan ayah atau ibunya di sore hari. Siapa mereka? Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana, itu kemudian
dijajah oleh Zionis Israel. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati-hati mereka dan menjadikan Zionis Israel menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dihinakan karenanya. Kaum muslimin dan muslimat yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bahkan di antara kita ini, mungkin bahkan di antara kita ada yang tahun lalu dia masih datang bersama dengan ayahnya dengan bangganya. Ada yang mungkin tahun lalu datang bersama dengan ibunya merayakan hari raya Idul Fitri, akan tetapi pada tahun ini ternyata Allah Subhanahu wa taala telah memanggil ayahnya. Allah Subhanahu wa taala bahkan telah memanggil sedihnya hatinya. Dia datang ke tempat yang mulia namun dalam kondisi bersedih. Kenapa dia bersedih? Dia masih teringat dengan ayahnya, dia masih teringat dengan ibunya. Maka kaum muslimin dan muslimat yang sama dimuliakan Allah, di hari yang berkah ini, di hari yang baik ini, saya ingin berpesan dengan beberapa pesan. Yang pertama adalah kami sampaikan kepada para anak, hendaknya mereka berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada ayahnya, berbakti kepada ibunya. Hendaknya mereka taat kepada keduanya, hendaknya mereka mendengarkan nasihat-nasihat keduanya, hendaknya mereka mengerti hak-hak orang tuanya. Kaum muslimin dan muslimat yang sama dimuliakan Allah, ketahuilah bahwasanya orang tua kita, ayah dan ibu kita adalah orang yang paling berjasa di dalam kehidupan kita setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang yang paling berjasa di dalam kehidupan ini. Kita mengenal di dalam peribahasa kita ada istilah mengatakan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi guru itu kaum muslimin dan muslimat adalah profesi di mana seseorang mendapatkan gaji dari profesinya. Tapi ketahuilah bahwasanya pahlawan yang bukan hanya tanpa tanda jasa, melainkan bahkan tidak mengharapkan terima kasih dari anak-anaknya. Siapa dia? Dia adalah ayah kita tercinta, dia adalah ibu kita tercinta. Kalau sekarang hari-hari ini kita mendengarkan ada orang-orang yang durhaka kepada ayahnya, ada orang-orang yang durhaka kepada ibunya. Sampaikan kepada mereka bahwasanya kamu terlahir di dunia adalah berkat kasih sayang dari ayahmu, berkat dari kasih sayang dari ibumu. Kaum muslimin dan muslimat yang sama dimuliakan Allah, betapa banyak di antara mereka dari manusia ini yang mereka tidak mengerti lagi bagaimana hak-hak seorang ayah, tidak paham lagi hak-hak seorang ibu. Kaum muslimin yang sama dimuliakan Allah, ketahuilah ayah kita adalah orang yang sangat berjasa di dalam kehidupan kita. Hari-harinya yang dilewatinya ketika dia tahu kalau kita sedang dikandung oleh ibu kita, itu adalah hari-hari yang sangat istimewa di dalam hidupnya, hari-hari yang sangat indah di dalam kehidupannya, waktu yang sangat lama ketika dia menanti kelahiran kita. Kaum muslimin dan muslimat, ayah kita ketika kita dilahirkan oleh ibu kita, betul dia tidak merasakan sakit sebagaimana sakit yang diderita oleh ibu kita, tapi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua lahir dalam keadaan selamat, lahir dalam keadaan sehat, sebagaimana dia juga berdoa kepada Allah semoga istrinya juga dalam keadaan sehat. Kaum muslimin dan muslimat yang sama dimuliakan Allah, ayah kita adalah orang yang selama ini bekerja untuk menafkahi kehidupan kita. Kalimat-kalimat yang keluar dari lisan seorang ayah itu sangat mengagumkan. Kaum muslimin dan muslimat, ketahuilah hari bersejarah yang paling bersejarah bagi seorang ayah adalah ketika hari kita dilahirkan oleh ibu kita. Itu adalah hari yang tidak mungkin dilupakan oleh seorang ayah. Itu adalah hari pertemuan pertama seorang ayah dengan putra atau putrinya. Kaum muslimin yang sama dimuliakan Allah, ketika kita tumbuh menjadi seorang anak-anak, ketahuilah dan ini akan dipahami oleh setiap kita yang sudah menjadi seorang ayah dan sudah menjadi seorang ibu. Apa yang dilakukan oleh seorang ayah ketika anak-anaknya tumbuh, maka dia akan berusaha, dia akan bekerja. Untuk siapa dia lakukan itu? Adalah untuk kita sebagai anak-anaknya. Kaum muslimin dan muslimat yang sama dimuliakan Allah, ada satu waktu ketika seorang ayah merasakan penderitaan yang sangat besar di dalam hidupnya. Kapan waktu itu kaum muslimin yang sama dimuliakan Allah? Ketika suatu kepada ayah kita, namun ternyata ayah kita tidak bisa mendatangkannya. Kalau seorang
seorang anak datang kepada ayahnya, seorang putra atau putri meminta sesuatu kepada ayahnya, dia mengatakan, wahai ayahku, saya ingin seperti ini, saya mau dibelikan seperti ini. Dan pada saat itu ayah tidak memiliki uang kaum muslimin dan muslimat, maka itu adalah waktu yang paling menyakitkan bagi seorang ayah kaum muslimin dan muslimat yang sama dimuliakan Allah. Sering kita mendengarkan kalimat yang sangat luar biasa dari seorang ayah. Apa kalimat istimewanya kaum muslimin dan muslimat? Kalimat istimewanya adalah, tidak apa-apa saya menderita nak, yang penting engkau merasakan kebahagiaan. Tidak apa-apa saya dihina nak, yang penting engkau bisa tumbuh besar, bisa bersekolah, bisa berpakaian bagus kaum muslimin dan muslimat yang sama dimuliakan Allah. Itu jasa seorang ayah. Bahkan terkadang kita menyaksikan seorang ayah kaum muslimin dan muslimat yang sama dimuliakan Allah. Dia berangkat di pagi hari untuk mencari nafkah, dia kembali di sore hari, ada yang lemur sampai di malam hari. Untuk siapa dia lakukan itu? Untuk kita anak-anaknya kaum muslimin dan muslimat yang sama dimuliakan Allah. Besar sekali jasa seorang ibu di dalam kehidupan kita kaum muslimin dan muslimat. Ibu adalah orang yang mengandung kita 9 bulan lamanya. Hari-hari yang bukan hari-hari yang ringan, itu adalah hari-hari yang berat, itu adalah hari-hari yang sangat menyusahkan dan dirasakan oleh setiap ibu kaum muslimin dan muslimat yang sama dimuliakan Allah. Apakah sampai di situ derita seorang ibu untuk kita? Tidak. Tidak kaum muslimin yang sama dimuliakan Allah dan kaum muslimat. Ketika kita dilahirkan, itu adalah nyawa taruhannya kaum muslimin dan muslimat. Betapa banyak ibu-ibu yang melahirkan anaknya yang dia harus korbankan nyawanya kaum muslimin dan muslimat. Subhanallah. Apakah selesai di sini pengorbanan seorang ibu? Tidak. Ternyata ibu menyusui anaknya, ibu merawat kita. Derita yang sangat besar bagi seorang ibu adalah ketika anaknya sakit kaum muslimin yang sama dimuliakan. Ketika kita sakit, apakah ketika sakit seorang ayah, seorang ibu merasakan ketenangan? Tidak. Seorang ayah, seorang ibu akan sangat menderita. Dia akan begadang di malam hari. Bahkan dia tidak menginginkan satu ekor nyamuk pun menggigit tubuh kita ketika kita dalam keadaan sakit kaum muslimin yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Itu jasa seorang ibu, jasa yang sangat besar, jasa yang tidak mungkin kita bisa balas, jasa yang tidak mungkin bisa kita balas kaum muslimin yang sama dimuliakan Allah. Kalau seandainya semua yang kita punya kita berikan kepada ayah kita berikan kepada ibu kita, itu tidak akan mungkin bisa membalas jasa keduanya kaum muslimin yang sama dimuliakan Allah dan kaum muslimat. Anehnya kaum muslimin dan muslimat, betapa banyak anak-anak yang durhaka kepada ayahnya, banyak anak-anak yang durhaka kepada ibunya. Subhanallahiladzim, dia tidak mengerti hak ayahnya, dia tidak mengerti hak ibunya. Maka saya berpesan di kesempatan yang berbahagia ini kaum muslimin, saya berpesan, tolong sampaikan kepada setiap anak, ini pesan kepada seorang ayah, sampaikan kepada anak-anak kita, wahai anakku, engkau lahir dan besar, itu adalah pengorbanan ibumu. Engkau lahir dan besar, itu adalah kasih sayang ibumu. Engkau lahir dan besar, itu adalah jasa-jasa ibumu. Disampaikan juga kepada para istri, para ibu, sampaikan kepada anak-anak kita, laki-laki atau perempuan, sampaikan kepada mereka, wahai anakku, engkau lahir dan besar itu karena jasa ayahmu. Engkau tumbuh besar sampai sekarang ini itu adalah karena jasa-jasa ayahmu. Keringat-keringat ayahmu, pengorbanan ayahmu. Kaum muslimin dan muslimat yang sama dimuliakan Allah. Hanya saja ternyata pada hari ini tidak semua di antara kita bisa merasakan lagi pelukan ayahnya. Tidak semua pada hari ini bisa merasakan lagi pelukan ibunya. Mungkin di tahun-tahun yang lalu ketika kita kembali dari merayakan hari raya Idul Fitri, kembali ke rumah kita, maka kita mungkin akan mencium tangan ayah dan ibu kita, mencium tangan ayah dan ibu kita. Namun mungkin pada hari ini ada di antara kita yang ketika kembali ke rumahnya ternyata dia tidak bisa lagi mencium tangan ayah dan tangan ibunya. Kaum muslimin yang sama dimuliakan Allah, apa yang harus dia lakukan? Maka yang harus dia lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tuanya yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin
dan muslimat, jamaah sekalian, jamaah hari raya Idul Fitri yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian pesan yang kedua, kami pesankan kepada setiap suami dan setiap istri, hendaknya saling bermuamalah di dalam kehidupan dengan muamalah yang baik, saling menghargai antara satu dan yang lainnya, saling cinta mencintai antara satu dan yang lainnya. Kenapa? Karena di sanalah dibangun generasi-generasi Islam, di sanalah dibangun generasi-generasi Quran, di sanalah dibangun generasi-generasi yang akan memperjuangkan agama ini, membela negara ini, dan memperjuangkan bangsa ini. Kaum muslimin dan muslimat yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita berada di ujung khutbah kita pada kesempatan kali ini. Namun pesan lagi adalah mari kita kemudian menjaga silaturahim. Setelah ini kita akan kembali ke rumah kita. Setelah ini rumah kita, keluarga kita, istri kepada suaminya, suami kepada istrinya, anak kepada orang tuanya. Maka hendaknya kita membuka maaf di antara kita semuanya, saling memaafkan antara satu dan yang lain, saling memaafkan antara satu dan yang lainnya. Jangan ada benci di antara kita, jangan ada dusta di setiap saudara. Maka kaum muslimin dan muslimat, mari kita menjaga silaturahim. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrun lahu ala taufiqi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa da'i ila ridwani. Kaum muslimin, sidang jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah dan kaum muslimat. Hari-hari ini maka dia adalah hari-hari yang istimewa, hari-hari kemenangan dari kaum muslimin, menang melawan syaitan dari bulan suci Ramadan ketika dia keluar dari Ramadan dengan ketaatan dan amal saleh. Ada takwa di dalam dirinya, ada takwa di dalam hatinya. Di khutbah yang kedua ini kaum muslimin, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya Allah Subhanahu wa taala tempat kita bersandar, hanya Allah Subhanahu wa taala tempat kita meminta. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah, maka kami datang di tempat yang mulia ini ya Allah. Kami datang dengan pasrah dan dalam kondisi kami penuh dengan dosa dan maksiat. Ya Allah, betapa banyak dosa-dosa yang kami lakukan, betapa banyak maksiat yang kami kerjakan. Ya Allah, betapa sering mata ini memandang kepada sesuatu yang haram, betapa sering telinga ini mendengarkan sesuatu yang haram, betapa sering tangan memegang sesuatu yang haram, betapa sering kaki kami berjalan ke tempat yang haram. Maka ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Kalau seandainya Engkau tidak menerima taubat kami, maka siapa lagi yang akan menerima taubat kami ya Allah? Siapa lagi yang akan membuka pintu maaf kepada kami ya Allah ya Rahman Rahimin. Ya Allah, hari ini kami datang bersimpuh di hadapan-Mu, bermunajat kepadamu. Kami berdoa dan memohon ya Allah ya Rahman Rahimin. Kami berdoa untuk ayah kami, orang yang sangat berjasa di dalam kehidupan kami, yang keringatnya adalah keringat yang sangat besar dan sangat agung di sisi-Mu, yang tidak mungkin kami bisa membalasnya. Ya Allah, berikan kepada ayah kami kebahagiaan ya Allah. Berikan kepada ayah kami kebahagiaan ya Allah. Bahagiakan hidupnya ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kalau seandainya ayah kami masih hidup, maka bahagiakanlah hidupnya. Berikan kasih sayang-Mu kepadanya, berkahi kehidupannya. Dan kalau seandainya ayah kami telah Engkau panggil di sisi-Mu, maka luaskan kuburannya ya Allah. Berikan ya Allah, ampuni segala khilaf dan dosanya ya Allah. Begitu juga dengan ibu kami ya Allah, ibu yang sangat berjasa di dalam kehidupan kami, ibu yang membesarkan kami dengan kasih sayang, ibu yang selama ini merawat kami, yang bahkan dalam kondisi sampai sekarang ini pun ayah dan ibu kami masih tetap menyayangi kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kasihani ibu kami ya Allah, berikan keberkahan di dalam hidupnya ya Allah, berikan kebahagiaan kepadanya ya Allah. Kalau seandainya telah Engkau panggil di sisi-Mu, maka ampuni segala khilafnya, jadikan kuburannya sebagai taman dari taman surga-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikan pula kekokohan jiwa bagi saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Kokohkan hati-hati mereka dan jadikan orang-orang yang meninggal di kalangan mereka sebagai syuhada, orang yang mati syahid, orang yang kembali kepada
kepada Engkau dengan diampuni dosa-dosanya ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jaga negara kami tercinta Indonesia, lindungi negara kami ya Allah dari seluruh mara bahaya, dan jadikan kami sebagai penduduknya adalah penduduk-penduduk yang bertakwa. Dan kemudian ya Allah, kami mohon kepada Engkau di waktu yang mulia ini, jaga dan pelihara para pemimpin kami, para pemerintah kami, kokohkan hati-hati mereka untuk berjalan di atas jalan-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berikan taufik dan hidayah kepada para pemimpin kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, dan akhirnya kami bermunajat kepada-Mu di tempat yang mulia ini. Kami bermunajat kepada-Mu, terimalah amal ibadah kami Ramadan, terimalah salat-salat yang kami dirikan, terimalah puasa-puasa yang kami menahan dengannya, terimalah seluruh Allah ya Arhamar Rahimin. Engkau Maha yang menerima, Engkau Maha yang menerima, Engkau yang Maha menerima amalan-amalan hamba-Mu ya Allah. Terima semuanya ya Allah di sisi-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi